warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan akan menampilkan video demonstrasi kontekstual 2-3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya Ayu Indria dari SD Negeri 01 Tanjung Batu. Saya Eti Lestari dari SD Negeri 18 Indralaya Utara. Saya Novia Ningsi dari TK Negeri Pembina Indralaya Utara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Ibu Novi. Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ayu? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik-baik saja Ibu. Bagaimana juga dengan Ibu Novi? Alhamdulillah sehat Bu Ayu. Hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya terhadap coachingnya ya. Sebelumnya ini saya di sini akan menjelaskan rubrik penilaian untuk observer hari ini. Saya ingin mendiskusikan apa saja penilaian yang akan saya lakukan. Yang pertama, apakah nanti Ibu Ayu sudah sesuai dengan alur apakah Ibu Ayu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, terus apakah respon coaching itu terhadap proses coaching tadi sudah bagus, terus apakah Ibu dalam proses coaching itu sudah muncul prinsip-prinsip coaching itu tersendiri. Nah, di sini saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ayu yang akan untuk penilaian rubrik ini tersendiri. Salah satunya yaitu pertanyaan yang pertama, apakah kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan pada proses ini? Ya baik Ibu. Jadi pada proses coaching hari ini yang kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, berarti Ibu Ayu ingin mengembangkan dari ketiga kompetensi ini ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu ya. Kompetensi yang mana secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses ini? Oke, jadi dari ketiga kompetensi tadi itu yang ingin saya kembangkan lebih spesifiknya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti Ibu sudah baik ya untuk mengembangkan semuanya ya. Kita lanjut pertanyaan terakhir. Di sini indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu kembangkan untuk memenuhi tujuan pengembangan ini dalam proses coaching nanti? Jadi indikator yang ingin saya kembangkan itu bagaimana supaya si coach tadi Bu menemukan solusi dari permasalahannya dan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik Bu ya, semoga nanti bisa lancar, bisa sesuai dengan keinginan Ibu. Mungkin untuk observasi ini mungkin ini saja pertanyaan dari saya. Nanti setelah Ibu selesai coaching ada pertanyaan lagi dalam proses pasca observasi. Silakan Ibu Ayu untuk melakukan proses coaching dengan Ibu Eti. Mungkin itu saja Bu ya, baik Bu ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Ibu Eti. Maaf Bu, boleh mengganggu waktunya sebentar. Mungkin Ibu bisa bantu saya untuk mencari solusi sebuah permasalahan saya. Oh, boleh saja Ibu. Kita masih punya waktu nih untuk berbicara mengenai hal ini. Kita punya waktu 15 sampai 30 menit. Ibu Eti boleh ngobrol-ngobrol nih. Mungkin ada yang bisa saya bantu dan bisa Ibu ceritakan apa yang menjadi permasalahan ini. Begini Bu, saya ini ada masalah di PMM. Sebenarnya saya sudah mengerjakan beberapa topik di PMM itu, tapi saya kesulitan waktu untuk melakukan topik aksi nyatanya gitu. Kira-kira Bu Ayu bisa bantu saya nggak bagaimana solusinya? Memangnya apa yang memberikan Ibu untuk mengerjakan aksi nyata? Saya sudah melihat beberapa contoh aksi nyata yang sudah tervalidasi di PMM, tapi saya masih bingung mengerjakannya Bu. Soalnya Ibu tahu sendiri kan, saya tidak bisa menggunakan laptop. Apa yang buat Ibu berpikir kalau mengerjakan aksinya itu harus menggunakan laptop?
Loh, bukannya buat aksi nyata itu harus pakai buat presentasi, dokumentasi, dan lain-lainnya. Itu kan mengerjakannya pakai laptop, Bu. Iya betul sekali Ibu. Tapi saya perhatikan Ibu ini sepertinya pintar loh menggunakan smartphone, bisa menggunakan smartphone. Tentunya Ibu sudah mengerjakan beberapa topik di PMM. Jadi saya pun yakin sebenarnya Ibu juga bisa mengerjakan aksi nyata walaupun tidak mahir menggunakan laptop. Lalu bagaimana menurut Ibu? Benar juga sih, Bu ya. Saya bisa menggunakan HP saya ini untuk mengerjakan aksi nyata seperti membuat materi, presentasi, dan lain-lainnya. Jadi tidak harus menggunakan laptop, Bu ya. Iya, tepat Ibu. Jadi selain itu menurut Ibu apa nih yang bisa Ibu kerjakan lagi? Apa yang mesti Ibu lakukan lagi supaya aksi nyata Ibu dapat diselesaikan? Sepertinya saya juga harus belajar dan bertanya dengan rekan-rekan guru di sini, Bu. Wah, pemikiran bagus itu Bu. Jadi menurut Ibu apa yang dapat Ibu kembangkan setelah itu? Secara mandiri, saya akan belajar video di YouTube. Kemudian saya akan mencari ide bagaimana membuat materi presentasi, dokumentasinya, dan lain-lain. Tapi kalau saya pikir-pikir, Bu, biar belajarnya lebih enak, lebih nyaman, saya mau belajar sama rekan guru yang ada di sini ya, Bu. Wah, luar biasa sekali Ibu sudah memiliki pemikiran seperti itu. Lalu menurut Ibu nih, siapa nih rekan kita yang bisa membantu Ibu dalam mengerjakan aksi nyata dan membantu Ibu menyelesaikan tugas-tugas tersebut? Dan kenapa Ibu memilih dia? Tentunya Bu Ayu sendiri, soalnya saya udah nyaman, enak kalau ngobrol dengan Bu Ayu, dan Bu Ayu juga bisa kan membantu saya. Siap Ibu, selagi saya mampu, saya dengan senang hati akan membantu Ibu dan juga rekan-rekan guru di sini untuk belajar bersama-sama. Tapi selain saya nih Bu, kira-kira menurut Ibu siapa sih rekan kita yang lain yang bisa membantu? Selain Bu Ayu, sepertinya Bu Lala dan Bu Ayu. Bu Lala itu mahir dalam IT. Terus Bu Lala juga sudah menerima beberapa sertifikat dari PNM. Dan orangnya juga sabar. Saya yakin Bu Lala bersedia membantu saya. Bagus sekali, saya setuju dengan pendapat Ibu Eti. Jadi bagusnya gimana nih supaya kita bisa belajarnya lebih enak dan lebih baik lagi? Menurut Ibu Eti, apa Ibu punya pendapat lain? Gimana kalau kita ngadain IHT aja, Bu? Jadi Ibu Ayu sama Bu Lala bisa jadi narasumbernya. Saya yakin guru-guru di sini bersemangat mengikuti kegiatan tersebut. Oh, bagus sekali Ibu. Kemudian wah, ide bagus itu Bu. Insya Allah saya siap. Iya. Saya juga berterima kasih Bu, Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan kepala sekolah, dan juga Ibu Lala juga saya akan membicarakannya tentang hari ini. Saya yakin rekan-rekan guru nanti saya akan bicarakan dengan kepala sekolah, dan juga Ibu Lala juga saya akan membicarakannya tentang hari ini. Saya yakin rekan-rekan guru di sini bersemangat. Wah, ini luar biasa sekali Ibu. Saya senang Ibu sudah mau bergerak dan berinisiatif untuk mengembangkan kompetensi sendiri dan juga mengajak rekan-rekan kita yang lain untuk dapat belajar bersama. Iya Bu, saya juga berterima kasih Bu Ayu sudah mendengarkan keluh kesah saya dan sudah membantu saya untuk mencari solusi dari permasalahan saya. Oke, kalau begitu nih kapan Ibu membicarakannya dengan kepala sekolah juga Ibu Lala? Secepatnya Bu, mungkin setelah ini saya akan menghubungi kepala sekolah. Oke Ibu Eti, terima kasih. Saya tunggu kabar selanjutnya ya. Iya siap Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Ibu Novi. Alhamdulillah ya Bu Ayu sudah melakukan proses coaching tadi dengan Bu Eti. Sekarang kita masuk tahap pasca observasi tentang percakapan coaching Ibu tadi. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ayu. Pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu Ayu lakukan terkait indikator tercapaian pertambahan yang Ibu inginkan tadi? Oke Ibu, tadi selama coaching saya sudah melakukannya sesuai dengan target kita, dengan menanyakan tujuan, kemudian saya juga mengidentifikasi bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Saya juga kemudian membantu untuk mengarahkan coaching untuk melakukan rencana aksi. Kemudian bagaimana nantinya saya juga membantu coaching untuk melakukan tanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan dilakukan. Saya juga sudah berhasil untuk
menggali coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Baik sekali Bu ya, sudah bagus tadi hasil percakapan tadi. Nah, untuk selanjutnya kan tadi pada saat proses coaching tadi kan saya sudah observasi Bu, dari hasil catatan saya melihat pada proses coaching itu saya sudah lihat bahwa Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur kita, sudah konsekuensi dari prinsip-prinsip coaching itu sudah terlihat, sudah muncul, dan Ibu Ayu juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, sudah membuat coaching itu dapat menemukan solusi sendiri, menemukan solusi dari permasalahan dia itu. Nah, dari pertanyaan terakhir ini yang akan saya ajukan kepada Bu Ayu sebelum menutup sesi edukasi ini, saya ingin menanyakan potensi apa lagi yang akan dikembangkan setelah Ibu lakukan setelah melakukan coaching ini sendiri. Ingin saya kembangkan lagi, saya ingin kedepannya saat melakukan coaching saya bisa membuat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam lagi, sehingga dalam proses coachingnya saya dapat membantu si coaching menemukan permasalahannya. Baik Bu ya, sudah bagus ya, berarti alhamdulillah tadi proses tadi sudah bagus juga, proses coachingnya sudah sesuai. Semoga setelah proses coaching ini bisa lebih lancar lagi, lebih memahami alur sesuai dengan alur delta tadi, dan nanti lebih sempurna lagi proses coachingnya. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Selamat siang Bu Ayu. Terima kasih untuk kesediaannya hari ini. Ya, terima kasih kembali. Selamat siang. Assalamualaikum Ibu Eti. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bagaimana kabarnya Ibu Eti? Alhamdulillah baik hari ini. Ibu Ayu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Jadi hari ini Bu Eti Ibu Eti akan melakukan proses coaching gitu. Iya. Jadi sebelum Ibu melakukan proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dulu dengan Bu Eti, boleh? Boleh Bu, silakan. Ya baik Bu Eti. Jadi pada saat Ibu melakukan proses coaching nih, Ibu sebagai coach juga pastinya saya amati dan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian coaching. Jadi dalam hal ini saya akan melihat apakah percakapan Ibu lainnya sesuai dengan alur cerita atau belum, apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot atau belum, dan juga saya akan mendengarkan, melihat bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan yang Ibu ajukan. Dan Ibu juga jangan lupa ya bahwa percakapan coaching ini juga harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi menurut etik sebelum coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu ya. Untuk yang pertama Bu Etik, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua saya harus mendengarkan aktif, coaching menyampaikan masalahnya, kemudian yang ketiga juga saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke baik, jadi kompetensi yang Ibu ingin kembangkan ada tiga, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah dari ketiga kompetensi ini Ibu lebih spesifiknya lagi Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Saya yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan dalam kompetensi ini yaitu saya ingin mendengarkan aktif dari permasalahan coach Ibu, kemudian setelah itu saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Oke, jadi ada dua Bu ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator tercapaian itu seperti apa? Pencapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini yaitu saya ingin coaching dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi Bu. Oke, jadi indikator tercapaiannya adalah ketika si coach tadi sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coachingnya dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching, setelah selesai kita ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Iya, boleh. Oke Ibu, terima kasih, silakan. Bolehkah saya meminta waktu Ibu Eti sebentar?
Boleh Ibu, silakan. Kebetulan saya sedang istirahat, jadi ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini kepada Ibu. Baik Bu, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu, saya itu merasa bahwa murid-murid saya itu kurang antusias ya dalam menerima pembelajaran saya. Mereka sepertinya malas-malasan dan tidak semangat dan tidak aktif di kelas. Bagaimana ya Bu? Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan saya mendapatkan permasalahan tentang antusiasme murid-murid saya. Baik Bu, menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid tidak menjadi antusias dalam pembelajaran itu? Kalau saya lihat ingat kembali ke belakang, saya merasakan bahwa murid-murid saya ini kurang antusias karena pertama pembelajarannya itu dibosankan sepertinya Bu ya. Terus anak saya juga merasa saya itu dominan dalam menyampaikan materi ya. Terus saya juga kurang memberikan kesempatan kepada murid-murid yang aktif karena saya mengira kalau anak diam itu pasti bisa mendengarkan dengan baik. Oh begitu Bu ya. Kira-kira hal apa ya yang bisa membuat anak-anak itu menjadi bisa lebih antusias lagi dalam belajar? Mungkin anak-anak tuh ini pembelajaran yang menyenangkan pastinya Bu ya. Terus juga tidak membosankan. Mungkin itu. Wah betul sekali tuh Bu. Saya setuju dengan Ibu Novi. Murid-murid menginginkan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid tidak bosan di dalam kelas? Supaya pembelajarannya murid-murid itu diminta aktif Bu ya dalam setiap pembelajaran dan tidak hanya mendengar saja dari penjelasan dari kita. Jadi mungkin di situ saya akan menambahkan ice breaking, terus permainan-permainan supaya pembelajaran itu lebih menarik Bu. Kita juga bisa menambahkan sumber-sumber belajar dalam proses pembelajaran kita di kelas, seperti gambar-gambar yang menarik, video-video di YouTube. Saya yakin jika kita menggunakan berbagai sumber belajar, nanti muridnya akan merasa senang atau nyaman di dalam kelas. Ya juga ya Bu ya, jadi pembelajaran lebih bervariasi lagi ya Bu ya. Iya Bu, betul sekali itu. Jadi sekarang apa rencana Ibu Novi untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan pastinya. Terus kedua saya akan mengajak anak supaya lebih aktif lagi dengan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid agar pembelajaran itu tidak membosankan. Super sekali Bu, bagus itu rencananya. Mudah-mudahan berhasil ya. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Di sini saya berkomitmen bahwa saya akan selalu membuat rancangan pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan berbagai sumber pembelajaran untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid yang di kelas itu aktif dan semangat belajar. Sekali Bu, mudah-mudahan rencananya belajar sesuai harapan ya Bu. Ya Bu, semoga terlaksana ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan kita sebagai guru bisa selalu dirindukan anak-anak di kelas. Amin. Sama-sama Ibu. Iya Bu, terima kasih Bu Eti. Jadi, alhamdulillah ya, Bu, coaching hari ini sudah berjalan dengan lancar. Iya, lanjut. Alhamdulillah. Nah, setelah Ibu melakukan coaching bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Eti. Pertanyaan pertama yaitu apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian? Tadi selama saya coaching, saya menggunakan alur cerita, kemudian saya menanyakan tujuan dari pertemuan kita, dari saya coachnya dan Ibu Novi coachingnya, kemudian saya juga menanyakan identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawab Ibu Novi sebagai coaching. Oke, baik sekali. Saya setuju dengan Bu Eti, sesuai dengan yang saya amati tadi, juga ada beberapa catatan yang saya buat. Jadi
Jadi Bu Eti ini sudah berhasil untuk melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, yaitu memberikan tujuan kepada coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coaching, setelah itu membantu coaching menemukan rencana aksi dan membantunya untuk membuat tanggung jawab terhadap rencana yang sudah dibuat. Jadi saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci bahwa Ibu sudah fokus nih ya terhadap Koci. Ibu juga sudah melakukan present kehadiran penuh, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya tadi Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Pertanyaan terakhir nih Ibu ya, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari coaching ini adalah saya ingin memahami, mendalami lagi alur kita sebagai proses dalam coaching supaya nantinya saya bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching dengan diri guru yang lain. Oke, baik, Ibu luar biasa sekali. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur ceritanya supaya lebih baik ke depannya. Terima kasih Ibu sudah melakukan sesi tanya jawab pada hari ini, sudah melakukan coaching berdasarkan dengan alur cerita. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam melakukan coaching berikutnya. Saya di sini dulu ya Bu Eti. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Mbak Eti. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Eti. Bagaimana dengan Mbak Eti sendiri? Saya juga alhamdulillah sehat. Hari ini Bu Novi ingin mengadakan proses coaching ya dengan coachingnya. Ya, betul sekali Mbak Eti. Iya, sebelum kita melakukan proses coachingnya, di sini saya sampaikan saya sebagai observer nantinya saya akan menilai proses coaching yang dilakukan. Kemudian saya akan menikmati apakah proses coachingnya itu sesuai dengan publik penilaiannya dan apakah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Yang ketiga, Ibu juga ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Bagus sekali Bu. Dari 3 kompetensi itu, mana nih kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu menjadi pendengar aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot supaya ya tadi kunci tadi dapat menemukan solusi dari atas permasalahan itu. Iya, baik Bu ya. Jadi ada 2 kompetensi yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya, baik Bu. Kemudian indikator pencapaiannya nih, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching ini? Saya berusaha supaya kunci saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot pastinya Bu ya, supaya dia bisa menggali potensinya. Oke, jadi indikator pencapaiannya pada saat uji sudah menemukan sendiri solusinya atas permasalahannya tadi Bu ya. Oke, terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Mungkin ini sedikit pertanyaan dari observasi. Nanti setelah Ibu melaksanakan uji, ada pertanyaan lanjutan dari saya yaitu pertanyaan pasca observasi. Nanti setelah coaching kita ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Terima kasih Bu Novi, silakan. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Ayu. Kebetulan sekali Bu Ayu, ada hal yang ingin saya sampaikan nih kepada Bu Ayu. Apa ya Bu? Sepertinya sekali. Ya nih, tapi sebelumnya apakah saya mengganggu Bu Ayu ya? Tidak Bu. Ada apa gerangannya Bu? Ya, apa hal yang ingin dibicarakan? Begini Bu Ayu, saya melihat dari pengamatan saya berapa hari ini sebelum-sebelumnya, saya melihat Ibu Ayu ini jarang sekali ya mengikuti pelatihan-pelatihan online. Sebenarnya ada apa ya Bu? Kenapa ya? Jadi begini, saya tidak mau sekali kerjaan di rumah. Begitu. Sebenarnya kalau pekerjaan rumah itu bukan jadi masalah Bu ya. Terus juga saya lihat rekan-rekan kita semua itu bisa melakukannya, bisa mengikuti proses pelatihan-pelatihan online. Di sini saya
lihat hanya Bu Ayu yang belum mengikuti. Jadi menurut Ibu ini hal apa yang membuat Ibu tidak dapat mengikuti? Apakah Ibu Ayu ini mengalami kesulitan selama ini ya? Gini Bu, saya tuh malas mengikuti pelatihan online karena saya tidak ahli di dalamnya. Sebentar, ganti materi, besoknya ganti materi lagi. Saya itu ingin fokus pada satu hal saja Bu. Oh, jadi begitu. Ya Bu, karena saya kurang mahir dalam menggunakan laptop, jadi saya kesulitan bila topik yang disajikan itu berbeda-beda. Iya Bu, sekarang kan perkembangan sangat pesat. Setiap detik perkembangan itu terus maju, terus berganti, terus bertambah. Jadi kita harus mengupgrade diri Bu, harus terus mencari informasi baru. Walaupun kita sendiri ini belum mahir kan Bu ya. Jadi ada bagusnya kita tetap mengikuti Bu, walaupun kita tidak mahir, tetap ikuti perkembangan. Kita jangan diam, kita jangan santai, sambil tetap fokus dengan kita, dengan ilmu dan keterampilan yang kita miliki dan sesuai dengan kesukaan kita ya pastinya Bu ya. Jadi menurut Ibu supaya Ibu dapat mengikuti pelatihan ini, apa yang akan Ibu lakukan setelah ini? Sepertinya saya akan belajar petunjuk saya Bu, lalu itu mungkin dengan sarana lain terhadap apa yang ingin saya dalami dan bertanya juga kepada teman-teman sejawat lainnya Bu. Betul sekali Bu Ayu, karena kita kan sebagai pendidik harus terus menggali potensi kita. Kita harus mencari berbagai informasi, baik itu secara online maupun media sosial, itu kan sangat berperan aktif kan Bu ya. Kita bisa terus mengasah kemampuan kita. Iya Bu, saya akan coba untuk belajar supaya menjadi terbiasa dan lancar menggunakan laptop. Betul sekali Bu Ayu. Jadi sekarang yang pertama, jadi apa yang pertama yang akan Ibu lakukan untuk mengikuti pelatihan online setelah ini? Jadi insya Allah mulai sekarang saya tidak akan sampai lagi Bu ya, dan akan mengikuti perkembangan yang ada. Saya akan mengatur waktu lagi supaya bisa mengikuti banyak hal dan aktif dalam mencari pelatihan yang saya senangi tentunya. Luar biasa sekali Bu Ayu. Sekarang Ibu sudah berpikir lebih maju lagi supaya bisa mendapat pengetahuan lagi tentunya Bu Ayu ya. Terima kasih Bu ya atas pencerahannya. Terus apa rencana ke depan untuk yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan berencana untuk mencari informasi kapan akan ada pelatihan pada teman-teman sejawat dan melalui media sosial Bu. Ya bagus sekali. Ide yang sangat bagus Bu. Kita akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Bila perlu kita ajak kepala sekolah Bu Ayu. Betul Bu, kita akan ajak kepala sekolah juga. Baik, secepatnya kita akan buat rencana ya Bu Ayu untuk mengikuti pelatihan bersama dan dengan teman sejawat dan kepala sekolah. Baik Bu. Terima kasih Bu Ayu atas waktunya. Alhamdulillah Bu Novinya tadi sudah berhasil dan lancar melakukan proses coachingnya. Iya Bu, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan coaching bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu terkait tentang proses coaching tadi yang akan saya tanyakan kepada Ibu Novi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching yang sudah Ibu jalani tadi? Apa indikator ketercapaiannya? Tadi selama coaching saya sudah melaksanakan coaching itu sesuai dengan alur kita, di mana saya sudah memiliki tujuan, sudah mengidentifikasi, terus sudah melakukan rencana aksi, dan juga saya sudah melakukan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi terhadap coach saya supaya dia bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Iya, baik Bu, saya juga setuju dengan Ibu Novi sesuai yang saya amati tadi. Saya juga ada beberapa catatan di sini. Jadi Bu Novi sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Kemudian Ibu Novi juga menanyakan tujuan kepada coaching, mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Bu Novi juga mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi yang akan dilaksanakan ke depannya.
Dan tidak lupa juga Ibu Novi menemukan rasa tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh coaching ke depannya dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian Ibu Novi juga sudah fokus tadi terhadap coaching sesuai dengan yang saya lihat. Ibu juga sudah melakukan present atau kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya tadi. Dan pertanyaan yang terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Di sini saya ingin memahami lagi bagaimana proses audit itu sendiri, Bu, supaya saya bisa lagi untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga mereka bisa menggali potensi mereka supaya dapat mencari solusi dari permasalahan mereka. Iya, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mendalami alat kita lagi Bu ya. Iya, betul. Iya, supaya untuk proses coaching kedepannya bisa lebih bagus lagi. Coachingnya bisa menemukan solusi atas masalah yang dia sampaikan kepada Ibu sebagai coachnya. Mudah-mudahan Ibu sukses kedepannya dan diberi kemudahan dalam melakukan proses coaching dengan coaching-coaching yang lainnya. Terima kasih Bu sudah berkenan mengikuti sesi tanya jawab ini. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eti ya. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan menginspirasi. Assalamualaikum.